Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial, yang mana materinya saya ambil dari buku manajemen edisi ke-10, jilid 1, dari Stephen Robbins dan Mary Coulter, bab 5. Di sini ada apakah tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial merupakan sebuah intensi bisnis, yang mana tanggung jawab sosial ini melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Ada dua konsep yang serupa, yaitu kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum yang merefleksikan pandangan klasik dari tanggung jawab sosial, yang mana pandangan klasik ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalisasi keuntungan. Sedangkan responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial mencerminkan pandangan sosioekonomi, yang mana pandangan ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer bukan sekedar menghasilkan keuntungan, tetapi juga termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sehingga responsivitas sosial berarti bahwa perusahaan terlibat dalam beberapa aktivitas sosial yang populer. Apakah organisasi harus terlibat secara sosial? Pada umumnya, tindakan sosial perusahaan tidak merugikan kinerja ekonominya. Maka sebaiknya organisasi tersebut terlibat secara sosial karena tidak berpengaruh pada kinerja ekonominya. Dan jika manajer memilih untuk terlibat secara sosial, maka manajer harus mempertimbangkan masalah dan tujuan sosial ketika melakukan aktivitas perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian akibat dari merebaknya tekanan politik dan sosial. Jadi intinya itu manajer jika terlibat secara sosial maka harus memperhatikan tujuannya dalam terlibat secara sosial tersebut. Selanjutnya ada green management. Green management atau manajemen hijau adalah sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungan atau alam. Selanjutnya bagaimana cara menjadi green organisasi, yaitu yang pertama ada pendekatan hukum atau hijau muda, yang kedua pendekatan pasar, yang ketiga pendekatan pemangku kepentingan, dan yang keempat pendekatan aktivis. Yang pertama ada pendekatan hukum atau hijau muda adalah pendekatan di mana perusahaan cukup mengikuti apa yang diperintahkan hukum. Dalam pendekatan ini, yang menggambarkan kewajiban sosial, organisasi hanya menunjukkan sedikit sensitivitas terhadap lingkungan. Organisasi hanya mematuhi hukum, peraturan, dan regulasi tanpa berusaha melawannya secara legal. Yang kedua ada pendekatan pasar, yaitu ketika sebuah organisasi sudah lebih sensitif terhadap masalah lingkungan, maka organisasi tersebut dapat menganut pendekatan pasar dan merespon pilihan lingkungan dari para konsumen. Apapun yang diminta para konsumennya dalam artian produk yang ramah lingkungan akan disediakan oleh organisasi. Contohnya yaitu DuPont yang mengembangkan herbisida jenis baru yang membantu para petani di seluruh dunia dalam mengurangi penggunaan bahan kimia. Selanjutnya ada pendekatan pemangku kepentingan. Dalam pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, sebuah organisasi bekerja untuk memenuhi tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, ataupun komunitas. Contohnya, Hewlett Packard mempunyai beberapa program lingkungan korporasi di tempat untuk rantai persediaan atau pemasok, desain produk, dan daur ulang produk, dan operasi kerja. Dan yang terakhir ada pendekatan aktivis atau hijau tua, yaitu organisasi mencari cara untuk melindungi sumber daya alam bumi. Pendekatan aktivis ini merefleksikan tingkatan tertinggi dari sensitivitas terhadap lingkungan dan menggambarkan tanggung jawab sosial.
Contohnya yaitu sebuah perusahaan Ecovert yang menghasilkan produk pembersih yang ramah lingkungan dalam pabrik yang hampir tidak mengeluarkan emisi sama sekali. Selanjutnya yaitu mengevaluasi tindakan green management, yaitu ada 3 cara. Yang pertama GRI, yaitu Global Reporting Initiative, yaitu melaporkan usaha dalam mempromosikan daya tahan lingkungan yang menggambarkan banyak green action atau tindakan hijau yang dilakukan oleh suatu organisasi. Yang kedua ada ISO atau International Standard Organization, yaitu melakukan ataupun melaksanakan standar yang dikembangkan oleh ISO. Dan yang ketiga ada Global 100, yaitu menggunakan daftar Global 100 untuk dapat masuk ke dalam peringkat, maka perusahaan harus menunjukkan kemampuan superior untuk secara efektif mengatur faktor lingkungan dan sosialnya. Selanjutnya yaitu apa itu etis. Etis adalah prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Beretika berarti bertindak secara terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Yang pertama, tingkatan pengembangan moral. Riset membenarkan adanya 3 level perkembangan moral, masing-masing mempunyai 2 tingkatan. Pada setiap tingkatan tersebut, penilaian moral seseorang semakin tidak tergantung kepada pengaruh dari luar dan lebih terinternalisasi. Yang pertama ada prakonvensional, yaitu pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar seperti hukuman fisik, hadiah, ataupun pertukaran kebutuhan. Yang kedua ada konvensional, yaitu keputusan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Yang ketiga ada prinsipal, yaitu individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok tempat mereka bergabung ataupun masyarakat umum. Yang kedua ada karakteristik individu. Dua karakteristik individu yaitu nilai dan kepribadian memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang berperilaku sesuai etika. Setiap orang yang menjadi anggota sebuah organisasi dengan sejumlah nilai pribadi yang relatif tetap yang mempresentasikan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ada 2 variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang menurut keyakinan tentang apa yang benar dan yang salah, yaitu kekuatan ego dan kemampuan mengendalikan. Kekuatan ego mengukur kekuatan keyakinan seseorang. Orang yang memiliki kekuatan ego tinggi sering menolak rangsangan untuk bertindak secara tidak etis dan tidak mengikuti keyakinan mereka. Maka orang dengan kekuatan ego yang tinggi sering melakukan apa yang mereka anggap benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka dibandingkan orang dengan kekuatan ego rendah. Yang kedua ada kemampuan mengendalikan, adalah tingkat sampai di mana orang yakin mereka dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka lebih suka bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan bergantung pada standar internal mereka sendiri tentang baik atau buruk untuk membantu perilaku mereka. Yang ketiga ada variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Struktur tersebut dapat meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal dan terus mengingatkan karyawan tentang etika yang lebih mendorong perilaku etis. Variabel struktural lain yang mempengaruhi pilihan etika meliputi tujuan, sistem penilaian kerja, dan prosedur alokasi penghargaan. Yang keempat ada budaya organisasi. Kekuatan budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai organisasional yang dibagi bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakininya, dan nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Karena nilai-nilai yang dibagi bersama bisa sangat berpengaruh, banyak organisasi menggunakan manajemen berbasis nilai. Manajemen berbasis nilai merupakan bentuk manajemen di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka melaksanakan
pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada intensitas masalah. Ketika ada masalah etika yang penting, maka karyawan akan cenderung berperilaku etis. Selanjutnya, mendorong perilaku etis. Yang pertama ada pemilihan karyawan, yaitu merupakan proses seleksi seperti wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan yang lainnya yang dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat pengembangan moral, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seorang individu. Yang kedua ada kode etik dan peraturan keputusan, yang mana para manajer harus memberikan contoh yang baik tentang perilaku dan memberi imbalan mereka yang bertindak etis. Semua manajer juga harus senantiasa meneguhkan pentingnya kode etik dan secara konsisten mendisiplinkan mereka yang melanggar. Yang ketiga, para pemangku kepentingan perusahaan atau karyawan, pelanggan, dan lainnya harus turut dipertimbangkan pada saat kode etik dikembangkan atau ditingkatkan. Yang keempat, para manajer harus mengkomunikasikan dan menegakkan kode etik secara teratur. Dan manajer harus menggunakan pendekatan dalam memandu karyawan pada saat menghadapi dilema etika. Dan yang terakhir ada kepemimpinan manajemen tingkat atas. Dalam melakukan bisnis secara beretika atau etis, maka dibutuhkan komitmen dari para manajer tingkat atas, karena merekalah yang berdiri untuk menyangga nilai-nilai bersama dan memberikan nuansa budaya. Manajer tingkat atas ini merupakan tokoh panutan dalam hal kata-kata dan tingkah laku, walaupun apa yang mereka buat jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Bila manajer bertingkat atas sebagai contoh menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, menggelembungkan akun pengeluaran mereka, atau memberikan pelayanan khusus kepada teman, mereka menyatakan bahwa tindakan seperti itu dapat diterima bagi semua karyawan. Manajer di tingkat atas juga memberikan nuansa dengan praktek penghargaan dan hukuman. Pilihan siapa dan apa yang akan diberi hadiah, dan dengan kenaikan gaji dan promosi memberikan sinyal yang kuat kepada karyawan. Seperti yang dikatakan bahwa bila seorang karyawan diberi hadiah, maka karyawan tersebut dapat mencapai hasil yang menakjubkan dalam sikap etika yang bisa diterima. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.